Wajah Salma terlihat bahagia karena ia diberi kabar jika Roni sebentar lagi akan pulang. Untuk menyambut kedatangan Roni, Salma memaksakan diri masak sendiri meski ia sendiri ingin sekali muntah ketika mencium bumbu dapur. "Bi Ina, saya minta tolong semangkanya dipotong ya," pinta Salma dengan tangan yang masih sibuk mengaduk ayam kecap. "Siap, Bu." Bu Lastri tersenyum melihat Salma yang sangat antusias menyambut Roni pulang. "Mas Roni beruntung sekali punya istri Mbak Salma. Sudah baik, gak pernah neko-neko, sopan lagi." Batin Bu Lastri memuji perilaku Salma. "Bu Lastri, kenapa senyum-senyum sendiri?" tanya Salma. "Enggak Mbak, gak apa-apa. Saya lagi bahagia aja." Salma tersenyum. Lalu dengan cepat ia memindahkan ayam kecapnya ke wadah yang sudah disediakan. Ayam kecap adalah makanan yang sangat Roni senangi. Ia bisa menambah porsi makan karena masakan ini. Terdengar klakson mobil dinas Roni telah sampai di depan. Dengan cepat, Salma membereskan semuanya, lalu keluar untuk menyambut Roni. Senyum Salma terbit ketika melihat Roni keluar dari mobil dengan keadaan baik-baik saja. Tapi berbeda dengan wajah Roni. Justru ia menatap datar wajah Salma. Namun Salma mengabaikan hal itu. Ia menghampiri Roni. "Gimana perjalanannya? Mas Roni pasti capek ya? Masuk dulu yuk, aku sudah masak buat Mas Roni," ucap Salma dengan begitu bahagia. Apalagi ia sudah mau memanggil Roni dengan embel-embel Mas. Roni hanya diam. Ia sama sekali tidak merespon perkataan Salma. "Mas, kenapa?" tanya Salma lagi ketika Roni diam dan menghentikan langkahnya. "Saya ke kamar dulu," pamit Roni meninggalkan Salma yang mematung. "Dia kenapa?" batin Salma bermonolog. "Maaf Bu Salma, ini kopernya Pak Roni saya letakkan di kamar," tanya Rizal. Salma tersenyum. "Biar saya yang letakkan di kamar. Mas Rizal bawa tas kerjanya Pak Roni saja dan letakkan di ruang kerja ya. Terima kasih," balas Salma berusaha tenang. "Siap Bu." Setelahnya Salma segera menyusul Roni. Sesampainya di kamar, Salma melihat Roni yang sedang merebahkan badannya dengan mata tertutup. Dengan pelan, Salma meletakkan koper Roni lalu menghampiri Roni. Tanpa berucap, Salma memijat kaki Roni. Roni tersentak ketika merasakan sebuah tangan memijat kakinya. Roni menegakkan tubuhnya, lalu dengan sedikit kasar menepis tangan Salma. Salma tersentak. Ia menatap Roni. "Kamu kenapa?" tanya Salma lirih. "Saya nggak mau diganggu, jadi kamu bisa keluar," balas Roni dengan dingin. Salma tertegun. Ia merasa Roni berubah. "Kamu usir aku?" tanya Salma lagi, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Tidak usah menangis, silakan keluar. Saya tidak ingin diganggu," balas Roni lagi. "Aku ganggu kamu?" Salma masih berusaha tanya. Tanpa berucap, Roni menarik tangan Salma dan membawa Salma keluar dari kamar tersebut. "Jangan masuk sampai saya yang minta kamu masuk," ucap Roni dengan tegas. Tanpa menunggu jawaban Salma, Roni menutup pintu kamar. Salma hanya bisa diam. Air matanya mulai turun. "Kamu kenapa, Ron?" tanya Salma menatap nanar pintu kamar tersebut. Dalam tangisnya, Salma berusaha tersenyum menyemangati diri sendiri. "Gak apa-apa, Sal. Mungkin Roni lagi capek dan butuh istirahat. Kamu gak perlu menangis," ucap Salma memberikan semangat kepada dirinya. Salma melangkahkan menuju ruang makan lagi. Bu Lastri dan Bi Ina saling menatap karena Salma hanya datang sendiri. "Kenapa, Bi? Bu?"
Gak apa-apa mbak, Mas Roni di mana mbak? Gak makan? Tanya Bu Lastri. Salma berusaha tersenyum. Mas Roni istirahat dulu bu, dia kecapean, balas Salma. Keduanya hanya beroh ria. Terus ini makanannya gimana mbak? Gini aja, sebagian ayamnya disimpan di lemari, terus yang lain bisa kalian makan. Bi Ina bisa panggilkan semua penghuni rumah untuk makan dulu. Sayang kalau dibuang, titah Salma. Bi Ina mengangguk dan melaksanakan apa yang diminta Salma. Mbak Salma gak makan? Salma menggeleng. Nanti aja sama Mas Roni bu. Saya permisi dulu. Bu Lastri sama yang lain makan dulu aja. Ucap Salma setelahnya ia berlalu menuju ke teras samping rumah. Halo, Assalamualaikum Rai. Waalaikumsalam Mas, kau di mana? Ya di tempat kerja lah, tapi sekarang lagi di asrama. Kenapa? Gawat Mas, gawat, ucap Ryan dengan panik. Bentar-bentar, jangan bilang gawat dulu. Kenapa sih? Kenapa panik kayak gitu? Tanya Adi berusaha tidak ikut panik. Akan terjadi huru-hara lagi antara Mas Roni dan Mbak Salma. Balas Ryan yang sepertinya tahu dengan apa yang terjadi. Huru-hara apa sih Ray? Gak usah bikin panik deh. Mereka baik-baik aja. Kemarin aku ketemu sama Mas Roni, dia bilang baik-baik aja sama Mbak Salma. Bahkan Mas Roni cerita kalau Mbak Salma sudah mulai berubah semakin baik ke dia. Kamu gak usah aneh-aneh ngomongnya, lanjut Adi yang tidak percaya dengan ucapan Ryan. Ryan menghembuskan nafas. Mas, percaya deh, aku itu diberitahu sama Rizal kalau Mas Roni mengabaikan Mbak Salma ketika Mbak Salma menyambut kepulangan Mas Roni. Beber Ryan membuat Adi tersentak. Gak lah Ray, Mas Roni mungkin kecapean. Dia kalau kecapean kan pengen makan orang. Balas Adi yang masih berusaha berpikir positif. Ryan berdecak karena Adi tidak percaya. Sudahlah Mas, percuma aku cerita. Katamu kita harus menjaga Mbak Salma selagi Mbak Salma belum hamil. Sekarang aku kasih tahu soal ini, Mas Adi anggap hal biasa. Ucap Ryan mulai kesal. Bukan gitu Ray, memang aku bicara seperti itu. Tapi semuanya kembali lagi ke mereka. Kita gak punya hak lebih untuk mencampuri rumah tangga mereka. Mereka sudah sama-sama dewasa. Tugas kita hanya memantau. Kamu tenang, aku yakin kalaupun mereka ada masalah, pasti akan diselesaikan dengan baik. Paham? Iya Mas. Ryan hanya pasrah mendengar perkataan Adi. Dalam hatinya, ia berharap semoga rumah tangga kakaknya baik-baik saja. Ya sudah, aku tutup teleponnya. Aku mau kembali bertugas. Pamit Adi lalu menutup sambungan telepon tersebut. Ya Allah, lindungilah rumah tangga kedua kakakku. Batin Adi berdoa. Sudah 2 jam lamanya, Salma duduk di teras samping rumah. Ia menunggu Roni untuk memanggilnya. Terlihat jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Bu Salma, kenapa masih di luar? Tanya Pak Wahyu dengan sedikit tergesa-gesa menghampiri Salma. Salma tersenyum. Gak apa-apa Pak, saya hanya cari angin saja. Angin malam gak baik buat Bu Salma. Sekarang Ibu masuk saja. Pak Roni pasti nyariin Bu Salma. Balas Pak Wahyu. Salma menarik nafas pelan lalu berdiri. Ya sudah kalau gitu, saya masuk dulu. Pak Wahyu selamat bertugas. Kalau lapar bisa ambil makanan di dapur. Siap Bu Salma, silakan. Ucap Pak Wahyu mempersilakan Salma masuk. Salma masuk. Ia menuju ke kamar Roni. Pintu kamar terlihat masih tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda Roni ingin keluar dari kamar. Salma berusaha menahan air matanya. Bu Salma, kenapa nggak masuk? Tanya Bi Ina membuat Salma tersentak. Enggak Bi, nggak apa-apa. Oh ya Bi, kamar sebelah sudah dibersihkan? Tanya Salma. Bi Ina mengangguk. Tidak dikuncikan? Tidak Bu.
Biina segera istirahat, saya masuk dulu. Pamit Salma memasuki kamar sebelah. Biina terlihat heran menatap kepergian Salma. Kenapa Bu Salma gak masuk ke kamar ini? Tanya Biina. Air mata Salma tumpah seketika setelah menutup pintu kamarnya. Tubuhnya merosot. Kamu kenapa, Ron? Aku buat salah ke kamu. Tanya Salma yang tak terjawab. Salma terus menangis, hingga ia merasakan perutnya sedikit kram. Rasa mual kembali menjalar ke tubuhnya. Salma berusaha menenangkan diri dengan menarik nafas panjang. Dengan perlahan, ia menuju ke kasur dan merebahkan dirinya. Salma mengelus perutnya yang terlihat mulai membuncit. Tidur Salma tampak tidak nyenyak sama sekali. Terbukti baru 2 jam tertidur, ia telah terbangun kembali. Salma melihat jam masih menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Ia pun memutuskan sholat malam untuk menenangkan pikiran dan hatinya. Dengan pelan, Salma menuju ke musola rumah. Setelah mengambil air wudhu dan memakai mukena, Salma mendirikan sholat malamnya. Dengan khusyuk, Salma menyerahkan semuanya kepada Allah. Setelah mendirikan 4 rakaat sholat tahajud dan 3 rakaat sholat witir, kini tangan Salma terlihat menengadah. Air matanya turun entah sejak kapan. Dengan lirih, Salma mencurah segala beban yang membebani pikiran dan hatinya. Roni yang terbangun dari tidurnya dan berniat mengambil minum di dapur, tak sengaja mendengar suara tangis dari musola. Dengan perlahan, Roni menghampiri. Roni tertegun ketika melihat Salma yang sedang bersimpuh menangis dan berdoa. Ya Allah, jika hamba punya salah kepada suami hamba, maafkanlah hamba. Apapun permasalahan dalam rumah tangga hamba, tolong ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami untuk melewatinya. Permudahkan segala urusan kami. Jauhkanlah dari orang-orang yang berniat buruk kepada suami hamba. Doa Salma membuat Roni hampir menangis. Pikiran dan otaknya benar-benar tidak bisa berjalan selaras. Sebuah informasi dari seseorang mengenai Salma membuat hatinya sakit. Ia masih tidak menyangka jika Salma seperti itu. Karena tidak ingin terlarut, Roni melangkah pergi dan membiarkan Salma. Setelah kepergian Roni, Salma menoleh ke belakang. Salma merasa ada seseorang yang memantaunya. Apa itu kamu, Ron? Tanya Salma sambil menangis.